Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Harga cabai di Pasar Badung Denpasar kian melonjak. Pengadilan Tipikor Denpasar menyidangkan 3 terdakwa lain dalam kasus dugaan korupsi dana SPI Universitas Udayana. Mencoba kelezatan bakso dan lawar tupai di Selemadak Tabanan. Memasuki masa kampanye 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, KPU Provinsi Bali berharap seluruh peserta mematuhi ketentuan pemasangan alat peraga kampanye. Sesuai peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, alat peraga kampanye hanya bisa dipasang pada saat masa kampanye yang dimulai pada tanggal 28 November hingga 10 Februari 2024. KPU Provinsi Bali sebenarnya sudah mengimbau kepada peserta, baik partai politik maupun caleg, agar menurunkan atribut parpol dan alat peraga lainnya sebelum memasuki masa kampanye. Ya, kami sudah beberapa kali menghimbau pada pimpinan partai politik maupun para LO dalam setiap rapat-rapat kami dengan partai politik terkait pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan PKPU 15 tahun 2023. Bahwa alat peraga kampanye baru boleh terpasang pada tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari. Dan itu pun terpasang di zona-zona yang sudah ditentukan dengan jumlah kuota yang juga sudah ditentukan. Dengan adanya banyak sekarang alat peraga, saya tidak menyebutnya sebagai alat peraga kampanye dan juga tidak menyebutnya sebagai alat peraga sosialisasi. Karena kalau menurut Undang-Undang 7 2017, alat peraga sosialisasi itu hanya berupa bendera partai politik yang dipasang di acara-acara partai politik saja. Nah, ini menjadi kewenangan dari pemerintah daerah untuk melakukan proses penertiban atas banyaknya baliho-baliho atau spanduk yang bertebaran. Dan kami juga sudah menghimbau kepada partai politik untuk menurunkan alat peraga tersebut, apalagi sekarang sudah masuk ke proses musim penghujan. Sosialisasi peserta pemilu itu nggak masalah, asal ditempatkan di tempat yang baik aja. Akan ditertibkan melalui Satpol PP, Pak? Nah, yang penting ditempatkan pada tempatnya dengan baik, nggak mengganggu estetika dan sebagainya dan kenyamanan. Makasih ya. Oke, makasih Pak. Sesuai aturan, alat peraga kampanye hanya bisa dipasang di masa kampanye di lokasi yang sudah ditentukan, serta alat peraga apa saja yang diperbolehkan untuk dipasang beserta kuota. Namun kenyataannya aturan tidak ditaati. Di sejumlah sudut kota, baliho dan spanduk bertebaran dan merusak keindahan kota. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. KPU Provinsi Bali sejak Sabtu pekan lalu mulai mengumumkan daftar calon tetap ke publik melalui media massa dan platform lain. Dengan pengumuman DCT Legislatif DPRD Provinsi Bali, KPU Provinsi Bali membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengkritisi dan memberikan laporan jika ada caleg dalam DCT yang terindikasi bermasalah atau terlibat dalam kasus pidana atau korupsi. Selanjutnya KPU bersama Bawaslu akan melakukan konfirmasi kepada partai dan calon bersangkutan, dan jika terbukti, maka akan ada proses pencoretan. Kami sudah menetapkan calon anggota DPRD Provinsi dan hari ini kami mengumumkan di media massa untuk bisa mendapatkan tanggapan atau masukan masyarakat jika memang ada calon-calon yang terindikasi kasus atau tidak memenuhi persyaratan. Nah, itulah maksud dari proses
mengumumkan di media cetak dan di media massa elektronik dan juga di papan-papan pengumuman dan website kami agar masyarakat bisa terlibat langsung dalam proses pencalonan ini. Masyarakat bisa melaporkan dengan bukti-bukti yang ada baik kepada Bawaslu maupun KPU. Nanti KPU dan Bawaslu akan melakukan proses untuk melakukan proses klarifikasi kepada partai politik dan kepada calon yang bersangkutan. Jika memang dari hasil proses klarifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka nanti bisa terjadi proses pencoretan terhadap calon tersebut. KPU Provinsi Bali telah menetapkan 554 calon legislatif DPRD Provinsi Bali yang akan bertarung pada pemilu 2024 nanti. Dari 554 caleg di daftar calon tetap tersebut, 348 calon laki-laki dan 206 calon perempuan. Mereka diusung 18 partai politik. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Tupai yang lucu dan menggemaskan ini, ternyata dagingnya nikmat untuk disantap. Selama ini tupai merupakan hewan pengerat yang menjadi musuh petani kelapa atau buah. Namun belakangan, restoran yang mulai menjual daging tupai ini menjamur di Bali. Salah satunya di Banjar Pucuk, Desa Bantas, Selemadeg Timur, Tabanan. Daging tupai banyak disukai karena dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti gangguan pernafasan, rematik, hingga tekanan darah tinggi. Makan itu badan itu terasa gini, keringatan, panas, terasa udah gimana ya? Lebih segar atau gimana? Segar ya, segar. Artinya ini bisa juga untuk ini Pak ya, meningkatkan imun gitu. Iya, bisa. Ini sudah lama Pak mengkonsumsi daging tupai ini Pak? Baru 2 kali saya. Pertama kali saya makan ke sini ada perubahan. Makanya tadi kemarin ngepel-ngepel enggak nyambung-nyambung Pak Man. Artinya ketagihan Pak ya? Ketagihan ya, ketagihan saya. Ya. Apa yang paling favorit nih Pak? Lawarnya atau baksonya nih Pak? Kuahnya semuanya. Semuanya enak sekali. Semuanya enak Pak ya? Ya. Semuanya enak sekali. Namun mengolah daging tupai tentu tidak sembarangan. Sebelum diolah, daging tupai harus dikuliti dari bulu-bulu yang halus. Kemudian daging dicincang hingga halus. Agar tidak amis, ditambahkan bumbu tradisional Bali atau base genep yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai, kencur, kunyit, jahe, dan bahan-bahan rempah lainnya. Daging kemudian diolah menjadi bakso dan lawar. Untuk membuat bakso, daging tupai dimasukkan ke dalam kuah bening. Sedangkan lawar, cincangan daging tupai dicampurkan dengan irisan kacang panjang, buah nangka, parutan kelapa, serta bumbu base genep tradisional Bali. Harga satu porsi paket komplit kuliner bakso dan lawar tupai cukup murah, hanya Rp20.000. Kami olah di sini sebagai calon. Calon itu bakso kalau di Bali baksonya Bali gitu. Sama lawar. Ya, kami jual sama nasi, isi lawar, isi bakso tersebut. Saat ini saya mungkin kayaknya satu-satunya di Bali karena belum ada yang lain di daerah-daerah lain juga belum kelihatan. Kemarin ada pengunjung dari Kerobokan ke sini, dia yang membuktikan langsung karena dia mempunyai gula. Kadar gulanya tinggi. Setelah dia rutin semingguan lah dia makan daging tupai ini kok gini kadar gulanya turun dibilang sama dia. Dia sendiri yang mencoba, artinya merasakan. Artinya menyembuhkan berbagai macam penyakit ya, juga ya? Menyembuhkan sesek, kayak asma gitu modelnya Pak. Daging tupai ini kan makin sekarang jarang dan langka. Di samping itu kalau saya mau menikmati gini karena untuk obat juga, obat asma,
Artinya rutin ini mengkonsumsi olahan tupai ini Pak ya? Iya, rutin. Kebetulan sekarang ada yang menyediakan kuliner ini, makanya saya mungkin tekstur daging ini Lembut atau seperti apa Pak? Enggak lembut, tapi kalau gininya kan panas dia. Kayak kambing. Kayak ya sejenis kelinci gitu kan, sama ya. Iya. Kelinci. Tapi ini lebih gini, lebih terasa. Iya. Kalau menurut saya. Sejak viral di media sosial, banyak orang penasaran mencoba kuliner daging tupai. Pemilik restoran atau warung makan pun ketiban rezeki, karena pesanan meningkat hingga 40 ekor tupai per hari. Komang membeli daging tupai dari para pemburu di berbagai daerah di Kabupaten Tabanan, Bali. Ia berencana akan mencoba membuat daging tupai dalam bentuk gorengan crispy bila pasokan daging tupai banyak. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dada Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.